Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga pandangan adalah salah satu kunci utama untuk menjaga kebersihan hati. Apa yang sering dilihat akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Lantas, bagaimanakah cara menjaga pandangan? Pemirsa, bersama kita telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menjaga pandangan, menjaga harga diri. Ada Ustadz Rustam Faida. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Miftahul Khair, Desa Masuru, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah, Desa Mo'o Tinelo, yang keduanya berasal dari Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan pertanyaan di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, Masya Allah, tema kita pada hari ini menjaga pandangan, menjaga harga diri. Hakikat Ghodul Basor atau menjaga pandangan itu apa Ustadz? Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para hadirin, pemirsa televisi Gorontalo dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita di kesempatan yang berbagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan dalam program yang sangat bermanfaat. Kita harapkan keberkahannya untuk kita semuanya, baik para hadirin, hadirat ya, yang hadir di studio dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu Wa Taala ketika dalam Al-Quran menetapkan inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, maka agama yang terakhir ini adalah agama yang sempurna, menyempurnakan segala kemaslahatan yang ada pada agama-agama dan risalah-risalah sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah di antaranya lah menjaga kehormatan, ya. Dalam agama kita dikenal dengan ad-daruriyatul khams. Agama itu diturunkan untuk menjaga lima hal yang pokok. Menjaga agama, menjaga jiwa, sehingga ya dilarang ya pembunuhan, menjaga kehormatan, ya, dilarang perzinahan, dan masuk di dalamnya ghodul basar. Ya. Kemudian menjaga akal pikiran, maka ada hukum ya diharamkan minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya, dan menjaga harta ya dilarang untuk kita mengambil harta orang lain, mencuri atau yang lainnya juga. Maka pemirsa sekalian rahimakumullah jami'an, di antara yang akan kita bahas ini adalah termasuk di dalam yang 5 perkara ini, yaitu menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, ya, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, ya. Wa qul lil mu'minin, dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, ya, dan menjaga ya kehormatan mereka, ya, kehormatan atau kemaluan mereka, ya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Masya Allah, ya, Allah turunkan perintah dan hikmahnya apa? Ya, dzalika azka lahum. Kemudian juga bukan hanya untuk laki-laki, ternyata juga untuk perempuan. Ya, dan dalam ayat yang selanjutnya, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghuddu min absarihinna, dan mereka hendaklah menundukkan pandangan mereka, wa yahfadzu furujahunna, dan menjaga kehormatan mereka. Ya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam perintahnya ini, dzalika azka lahum, itu adalah lebih ya suci bagi mereka, menundukkan pandangan. Kemudian juga itu juga dibarengi dengan kebersihan hati.
Ya, atau ada sebab akibat. Ketika pandangan dijaga, hati bersih. Ya, sebaliknya juga kalau ketika pandangan tidak dijaga, maka hati akan menjadi kotor dan itu akan berimplikasi pada ya perzinahan ataupun hal-hal yang buruk lainnya. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kita, maka ya ini akan berujung pada wa yahfadzu furujahum, ya, pada kehormatan. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ya sejak awal tundukkan pandangan. Dalam ayat yang lain juga tentang masalah perzinahan, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, ya. Jadi mendekati. Jadi memang sudah ada dalam istilah agama kita kan saddud dzara'i, ya. Saddud dzara'i itu kan mencegah sebelum terjadi, ya. Jadi bukan dikatakan la taf'aluz zina, jangan melakukan zina, tapi la taqrabu, jangan mendekati. Nah, salah satu sarananya adalah yaghuddu min absarihim, hendaklah menundukkan pandangan. Nah, apalagi sekarang di media ya sosial dan juga di kondisi kemajuan teknologi, ya justru ini akan memperburuk. Oleh karena itu, kembali kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya menundukkan pandangan, membersihkan hati kita, dan insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Jadi ini luar biasa hikmahnya. Ya. Tadi seperti yang Ustadz sebutkan di Quran surah An-Nur ayat 30 ya. Ya. Itu kenapa Allah menyebutkan pertama itu disuruh menjaga mata dulu sebelum menjaga kehormatan, Ustadz? Iya, karena semua itu berawal dari pandangan. Iya, berawal dari pandangan. Jadi kalau kita suka ya menonton yang terbuka auratnya, ya, menonton sesuatu yang haram, ya, maka ini akan berdampak pada hati, ya. Dan Nabi SAW sudah ingatkan bahwasanya segala sesuatu itu telah ditetapkan zinanya, ya. Jadi zina itu bukan hanya ya berhubungan yang di luar ya pernikahan ataupun ya perzinahan yang sudah pada intinya, tetapi diawali dengan ya kata Nabi SAW, ya bagi pandangan itu ada zinanya, bagi lisan itu ada zinanya, bagi tangan ada zinanya, kaki juga ada zinanya. Ya pandangan melihat, kemudian hati berbicara, ya merayu dan juga yang semisalnya, kemudian tangan memegang, kaki melangkah. Dan pada intinya kata Nabi SAW, wa yusaddiqu dzalika al-farj wa yukadzibuhu. Ya, yang akan menentukan benar tidaknya itu sampai di ujungnya. Tapi ada prosesnya. Nah, inilah proses ini yang kita diingatkan oleh Nabi SAW dari sejak ujung awal itu, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Maka ini masya Allah ya, agama kita diantara syariatnya lah mencegah sebelum terjadi. Jadi luar biasa di awal tundukkan pandangan, ya makanya di akhir dzalika azka lahum wa athhar, ya. Nah, ini luar biasa masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini agama yang sempurna yang mencegah sebelum terjadi. Apakah termasuk dengan pandangan ria, pandangan iri begitu, Ustadz? Iya. Tentunya kalau kita perluas lagi kajian kita tentang membersihkan hati adalah pandangan mata yang itu didasari oleh kedengkian di dalam hati dan juga didasari oleh ya penyakit-penyakit hati, di antaranya iri dengki. Ya, dan ada hal yang luar biasa yang mungkin para jamaah sekalian, para pemirsa juga ya untuk menjaga diri bahwa ternyata pandangan itu ada bahayanya, ya, yang dikenal dengan penyakit ain, ya. Oleh karena itu ibu-ibu harus rajin berzikir, ya. Kenapa? Karena pandangan, apalagi pandangan orang yang hasad, yang iri dengki, itu akan berdampak buruk ya kepada orang yang dipandang, ya. Apalagi kalau somangiri, iri dengki, maka itu pandangannya itu berbahaya. Ya, setan yang akan menyampaikan ya al-ain, penyakit ain itu kepada orang yang dilihat. Oleh karena itu ya kita harus rajin berzikir, apalagi untuk anak-anak, karena ada zikirnya, ya uidzuka bi kalimatillahi tamma, aku
memohonkan perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Jadi luar biasa ya, pandangan ini juga pandangan yang berbahaya ya, dan ini juga lahir dari hati yang sakit. Ya, makanya ada hubungannya antara pandangan dengan hati. Baik, ada seorang teman Ustadz curhat begini, Ustazah, saya sudah tidak tahan dengan suami saya begitu. Ternyata suaminya sering melihat perempuan-perempuan cantik di luar sana, dan lebih parahnya suka nonton film porno, Ustaz. Nah, karena saking putus asanya sering mengingatkan, akhirnya dia minta cerai karena hal ini. Kira-kira menurut pandangan Islam seperti apa, Ustaz? Ya, tentunya para pemirsa sekalian dan juga hadirin dan hadirat, ketika kita menghadapi suatu masalah, maka tentunya jangan dulu berputus asa. Ya, jadi dulu langsung meminta hal yang terburuk. Ya, memang perceraian itu adalah dihalalkan. Ya, ada yang kita sering dengar ya, abghadul halal. Ya, sesuatu yang halal tapi dibenci. Ya, jadi halal tapi dibenci. Apa itu? Perceraian. Ya. Nah, sebelum kita melangkah ke hal yang seperti itu, maka tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalah ini, untuk bisa menghadapi masalah ini. Maka dipanggil berbicara, berkomunikasilah dengan baik kepada suami kita, kepada pasangan kita, untuk menyampaikan bahwa hal itu adalah sesuatu yang terlarang, ya, sesuatu yang sudah masuk pada larangan-larangan agama kita. Ya, karena dalam Al-Quran, ya sampaikan saya ya sama tipe tua atau suami, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada laki-laki dan perempuan, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Ya, kemudian juga ya sampaikan bahwa zina itu bukan nanti ya berhubungan badan, tapi mata itu sudah melakukan zinanya. Oleh karena itu ya sampaikan hal ini adalah sesuatu yang tidak baik. Ya. Nah, ada hal terapi yang menarik juga ketika ada seorang pemuda yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya ingin berzina." Ya. Maka dia katakan, ya atardo, ya oke lah, Nabi tidak marah, tapi dikatakan atardo li ummika, kira-kira kamu ridho ibumu diperlakukan seperti itu? Apakah kamu ridho anakmu diperlakukan seperti itu? Langsung rasa ghirah atau kecemburuannya itu muncul. Oh, saya jelas tidak mau. Ya, ibu saya dinodai, ya anak saya dinodai. Nah, mungkin begitu juga. Kira-kira tipe atau tikaka atau siapa ya istilah panggilan kesayangan kita kepada suami. Kalau saya melihat yang sama, kira-kira bagus itu? Ya jelas tidak bagus ya. Saya melihat, kalau suami melihat ya lawan jenis, apakah saya juga ya bagus melihat yang laki-laki yang telanjang atau yang semisalnya? Maka jelas akan muncul ya kecemburuannya. Nah, kalau begitu sudah masuk. Ya, berarti ini tidak bagus, ya tidak bagus. Dan Allah murka. Ya, sampaikan bahwa kalau Allah murka, Allah marah, mau dicari mana ini rezeki yang halal, mau dicari mana keberkahan dalam hidup, ya. Bukankah kita hidup ini mencari ketenangan, kebahagiaan, keberkahan? Maka sampaikan dengan baik kepada suami. Tapi tentunya sebelumnya servis baik-baik suami ya, servis baik-baik. Layani dengan sebaik mungkin supaya senang hatinya di rumah. Dan kemudian ya jangan lupa juga, jangan sampai mungkin ada hal yang tidak baik yang membuat suami saya tidak betah di rumah. Akhirnya dia dicari ya hiburannya di luar karena di rumah tidak ada. Itu jadi catatan juga. Ya, jadi kalau kita sudah layani sebaik mungkin, kita sudah memperbaiki juga sikap kita, ya, pelayanan kita kepada suami, lalu kemudian komunikasi yang baik. Ya, sampaikan tadi ya, bagaimana kalau saya ya melakukan hal seperti itu. Maka kalau masih jernih ya, akal pikirannya, pasti dia akan tidak setuju ya, tidak bagus itu. Ya kalau begitu ya kalau tinggalkan ya. Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kehidupan rumah tangga kita. Wallahu a'lam.
Baik. Ya. Mungkin ada tips Ustadz agar kita bisa istiqomah dalam menjaga pandangan Ustadz? Yang pertama tentunya kita banyak ya, membaca tentang dampak buruk dari tidak menjaga pandangan. Ya. Ini yang pertama, dampak buruk dari tidak menjaga pandangan, ya di antaranya lah hati yang akan berpenyakit. Kalau hati berpenyakit itu akan banyak masalah, ya akan banyak masalah. Ya kan kita sering mendengar ya dari mata ya turun ke hati. Ya dari mata turun ke hati. Kalau kepada yang halal tidak masalah. Berpahala. Ya justru, berpahala Ustadz, ya berpahala. Makanya diperintahkan kepada ibu-ibu berhias yang baik kepada suami dan juga sebaliknya suami juga ya berhias yang baik ya. Tanya mana yang paling bagus saya pakai supaya kamu senang ya begitu. Ya karena itu berpahala. Tapi kalau kepada yang haram, nah ini berdosa. Nah kalau hati sudah rusak, sudah ini, ya sudah apalagi ya sudah menjadi kecanduan. Nah ini bahaya. Kalau sudah menjadi kecanduan, ini yang sulit diobati. Ya kecuali dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian ya selanjutnya dia juga harus tahu ya apa dampak yang baik kalau dia menjaga pandangan ya. Dampak yang baik menjaga pandangan di mana ini kalau ini kehidupan rumah tangga ya. Kalau suami menjaga pandangan maka yang paling cantik hanya istrinya. Bilang pokoknya yang paling cantik ya istri saya, yang paling menarik istri saya. Sebaliknya juga kalau istri menjaga pandangan maka yang terbaik adalah suaminya. Ya, ini akan ya memperindah semakin bahagia kehidupan rumah tangga. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hati kita bersih. Kalau hati bersih itu kan apapun yang kita hadapi, insya Allah ya ada jalan keluarnya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, di antaranya menjaga pandangan, ya, menjaga batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Ya, yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Bukankah kita, apalagi sekarang dolar naik, ya, Ustadz ya, dolar naik ini banyak yang sudah mulai khawatir. Padahal ya ada Allah SWT yang maha pemberi rezeki. Tinggal kita perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Maka insya Allah apapun yang terjadi kalau Allah berikan kelapangan kepada kita, kelapangan hati, maka insya Allah ya tidak ya akan menjadi tekanan ya bagi kehidupan kita. Tapi sebaliknya kalau hati kita ini kotor, ya diakibatkan karena pandangan-pandangan yang tidak dijaga, maka sedikit ya ketersinggungan itu akan menjadi api yang membara. Ya, ini diakibatkan karena tidak bersihnya hati kita. Masya Allah, Ustadz kita harus jeda sejenak. Pemirsa saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan pertanyaan di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sarcenaki dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Alhamdulillah penjelasan tadi sudah sangat bagus. Namun ada satu hal yang sedikit agak mengganggu dalam pemikiran kami. Seringkali yang terjadi dalam lingkungan sekitar itu, demi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, maka
sepertinya agak terabaikan yang lain-lainnya yang sudah dijelaskan ini, atau sedikit agak disepelekan. Nah, ini kira-kira bagaimana Ustadz? Terima kasih. Bisa lebih diperjelas pertanyaannya, Ibu? Oh iya, terima kasih. Misalnya, di sini kan tadi sudah dijelaskan untuk menjaga diri dan menjaga kehormatan. Menjaga diri berarti kita menjaga kehormatan. Nah, ada yang melakukan sesuatu dengan untuk niatnya dia lakukan demi untuk keberlangsungan hidupnya. Ya, paham. Ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Mungkin tidak menjaga kehormatan untuk menjaga keberlangsungan hidup, Ustaz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertanyaan sangat bagus sekali, Masya Allah ya. Ini tentunya problematika kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena untuk menjaga keberlangsungan hidup ya, atau mencari rezeki ya, tapi dengan cara yang melanggar syariat ya, bahkan mengorbankan kehormatan. Maka ada hal yang harus kita yakini ya, pemirsa sekalian dan juga ibu-ibu sekalian, hadirin dan hadirat, bahwa lan tamuta nafsun hatta tastakmilu rizqaha ya. Tidak akan mati kita di dunia ini, tidak akan meninggal dunia sampai kita menyempurnakan, menghabiskan jatah rezeki kita di dunia ini. Ya, jadi kalau kita masih hidup, rezekinya ada. Ya, bahkan yang uniknya, ya, sebelum kita lahir, setelah janin itu genap 4 bulan, ya, dalam rahim ibu kita, ya, Allah SWT mengutus malaikat untuk mencatat rezekinya, mencatat ajalnya, kapan meninggal, ya, mencatat kesedihan dan kebahagiaan dan kesedihannya, senang ya sedih ya, itu sudah dicatat. Begitu juga termasuk ya amalannya ya, amalannya juga ya, termasuk kita di sini, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk rezeki, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rezeki kita. Jadi tugas kita apa? Ya, fa'ajmilu fit talab. Maka perbaiki cara kita mencari. Ya. Rezekinya mungkin sama, dia akan dapatkan 1 juta, ini juga 1 juta. Tapi ini dengan cara yang haram, ya, ini yang halal, ini haram. Ya, maka ya pilihlah mana yang terbaik. Tentunya bagi orang yang beriman mencari yang halal. Yang halal. Ya. Maka Allah SWT sudah catatkan ini rezeki sekian, ya. Tapi karena dia mau cari dari cara yang haram, maka tentunya sampai kepadanya. Tapi apakah diberkahi? Nah, ini tentunya jelas ya akan dikatakan oleh Allah SWT, Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari ya harta yang haram, maka neraka yang pantas baginya. Ya. Kemudian yang bahayanya ibu sekalian, ya, pemirsa sekalian, bahwa harta yang haram itu bukan hanya ya tidak berkah, itu akan berdampak pada doa yang tidak dikabulkan. Nabi SAW sudah ceritakan ada seseorang yang ya musafir, seharusnya kan dia doanya mustajab ya, kalau musafir itu mustajab doanya. Kemudian sudah aut-autan lusuh ya, kemudian dia mengangkat tangan dan memanggil nama Allah, ya Rabb ya Rabb. Tapi Nabi katakan, ya bagaimana mau dikabulkan doanya kalau makanannya haram, minumannya haram, ya pakaiannya haram, kemudian diberi makan dari hal yang haram. Maka fa'ana yustajabu lahu. Ini bahayanya. Jadi ya tinggal sampaikan, yakinkan rezeki itu ada. Ya, dan perbaiki cara kita mencari rezeki. Semoga ini akan menjadi ya renungan ya. Kalau ada yang seperti itu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ya. Iya Ustadz, kadang di era digitalisasi seperti ini juga Ustadz, ibu-ibu ya, misalnya dia rela, ya begitu Ustadz. Ya sekarang lebih canggih lagi, bisa lewat ya, aplikasi online ya. Jadi ada judi online, ada juga prostitusi online. La haula wala quwata illa billah. Dan ada ya yang sangat kita sayangkan, suami yang
Ya mungkin alhamdulillah mungkin Gorontalo semoga dijauhkan ya. Tapi di tempat yang lain ada seperti itu. Dia sendiri suami yang antar sendiri ke hotel. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ayo. Auzubillahi min dzalik. Insyaallah bisa difahami Bu ya. Ya. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kapia dari Majelis Taklim Miftahul Khair, Desa Masrur, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Izin bertanya Ustadz, sebagai muslimah kita harus menjaga diri dari kehormatan dan tentunya itu bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk keluarga kita juga. Di sini saya izin bertanya Ustadz terhadap pertanyaan yang sering muncul ke diri saya dari pertanyaan keluarga ataupun tante-tante saya, itu kira-kira bagaimana sikap seorang istri untuk menghadapi seorang suami yang masih sering mabuk-mabukan ataupun melakukan hal-hal yang Allah larang. Kira-kira apa sikap terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang istri tersebut untuk suaminya itu? Terima kasih. Baik, Masya Allah, ini relate Ustadz. Iya, Istrinya betul. terus memperbaiki diri, tapi Iya. suaminya masih jauh dari Allah Ustadz. Iya, memang kita ini karena hidup ya berpasangan, maka jangan hanya berpikir kepada diri sendiri. Ya, pasangan kita juga harus diberikan perhatian. Yang pertama tentunya tetaplah menjadi istri yang soleha. Ya, istri yang soleh itu kan sebagaimana yang sering kita dengar kan, dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia itu kan istri yang soleha. Jadi kalau suami meskipun dengan keadaannya seperti itu, lihat di rumah Masya Allah ya di servis sebaik mungkin oleh istri, kemudian juga diperlakukan dengan baik ya, kemudian juga anak-anak diperhatikan dan lain sebagainya, maka kecintaan kepada istri itu ada ya. Nah inilah senjata ibu-ibu wanita kalau ya suami sudah senang dan cinta, maka ya sampaikan dengan sebaik mungkin apa yang menjadi keresahan kita. Ya, sampaikan bahwa bukti kecintaan saya kepada tikaka atau siapa ya panggilan kesayangan kita kepada suami, ya saya tidak tenang kalau masih istilahnya masih bagat ya atau masih ini kan Allah larang ya, sampaikan Allah larang bukan pemerintah. Kalau pemerintah kadang dilanggar juga aturan negara, tapi Allah yang larang. Allah itu yang memberikan rezeki kita. Kalau Allah tidak senang kepada kita, bagaimana rezeki kita bisa lancar? Kemudian ya jangan lupa didoakan ya, apalagi kalau doa kita yang mustajab toh ya. Kalau ibu biasa bangun tengah malam ya, jangan lupa titip doa untuk ya orang yang kita cintai, suami ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada dirinya, dan sedapat mungkin sampaikan kalau boleh jangan kumpul-kumpul dengan teman-teman yang buruk ya. Jangan sampai itu pengaruh dari lingkungan atau teman yang buruk, karena teman yang buruk itu berpengaruh ya. Jadi kalau bisa jauh-jauhlah dari mereka ya. Maka insya Allah ya, begitu ya, kalau suami sudah senang dan cinta kepada kita, pasti dia mendengar itu. Dia dengar, kemudian dia akan muncul akal sehatnya itu, oh betul juga ini ya. Daripada dipakai untuk ya minum-minuman keras, mendingan ini untuk ya untuk keluarga ya, lebih bermanfaat ya. Jadi seperti itu. Dan sampaikan harta itu ada dua pertanyaannya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Jangan sampai Allah mau tanya di yang kedua ini yang setengah mati ya. Oke lah, setengah mati ada cari ya, ini harta ya, ini rezeki. Tapi dibeli untuk yang haram, ini juga masalah. Allah akan tanya kenapa beli yang seperti ini. Nah, jadi insya Allah dengan begitu kita sampaikan dengan sebaik mungkin, maka insya Allah suami itu akan ya masuk pada hatinya ya, dan terus doakan ya, karena hidayah itu di tangan Allah. Ya. Iya, kadang mungkin istrinya bisa sabar dan bertahan Ustaz, tapi kalau sudah mendengar pertanyaan-pertanyaan dari keluarga, tante, itu tetap bertahan saja Ustaz. Iya, kita usahakan dulu, berusaha ya. Kan perceraian itu jalan-jalan yang paling akhir ya. Selama kalau masih dia bisa diperbaiki, ya, insya Allah itu
Bisa jadi ada orang yang berdosa, ya. Justru jangan dia berdosa dan dia bertobat lebih baik dari orang yang tidak berdosa. Ya, jadi itu harapan kita ya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai hati ya. Jadi kalau Allah sudah perbaiki hatinya, insya Allah dia tinggalkan itu. Ya. Tapi kalau seandainya untuk menjaga diri kita Ustadz, misalnya begini, ini suami ini, nauzubillahi min zalik Ustadz, dia suka jajan di luar misalnya. Kita sudah maafkan, cuman kita khawatir atas diri kita sendiri, khawatir kena penyakit misalnya yang dibawa dari luar. Ya, kalau Pilihannya seperti itu seperti tentunya kalau memang mudaratnya lebih besar, ya berdampak pada diri kita dan anak-anak kita, maka tentunya kita berhak untuk mencari keselamatan. Oh, itu yang didahulukan dan seharusnya kita sejak awal sudah bisa memperhatikan ini kayaknya kecenderungan ya pasangan ini atau suami ini begini. Jangan sampai sudah parah baru kita bertindak. Ya, sejak dini diingatkan ya. Tapi kalau memang sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berdoa dan juga ternyata tidak perubahan dan cenderung ya akan membahayakan diri kita ya, ada penyakit ya yang akan menular bukan hanya kepada diri kita, mungkin kepada anak-anak, maka ya kita mencari mudarat yang paling ringan, yaitu ya berpisah ya dengan baik-baik ya seperti itu. Karena mudaratnya sudah besar. Iya. Nah. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya Bu? Silakan Pak. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan. Saya Abdul Mukmin, penyuluh agama Gorontalo Utara sekaligus juga pembina dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Insya Allah Ustadz, izin bertanya mungkin pertanyaan-pertanyaan juga dari jamaah Majelis Taklim biasanya ini Ustadz. Biasanya mungkin dalam sebuah kehidupan rumah tangga itu sebaik apapun pasangan itu tetap saja rasa kurang itu pasangan. Contohnya ketika sudah melakukan segalanya untuk keluarga, tetapi ketika ada masalah sedikit, pasangan kadang merasa, kau ini tidak seperti itu, membanding-bandingkan dengan yang lain. Justru itu mungkin salah satu problema dalam kehidupan berkeluarga. Itu yang pertama. Kira-kira bagaimana menghadapi pasangan yang kayaknya merasa tidak puas dengan diri kita yang sudah berkorban untuk keluarga. Itu salah satu pertanyaan Ustadz. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana kira-kira kiat-kiat Pak Ustadz untuk menjaga keluarga kita melihat pandangan yang tidak bagus di media sosial, contohnya HP. Banyak sekali tontonan-tontonan yang vulgar di media sosial dan anak-anak bebas mengakses Ustadz. Jadi anak-anak sekarang itu kadang lebih pintar dari orang tuanya. Mereka bisa melihat-lihat yang aneh-aneh di HP. Terus kita orang tua kadang linglung bagaimana caranya ini anak-anak ini untuk bisa kita hindari dari hal-hal seperti itu. Mungkin trik untuk menjaga anak-anak kita dari tontonan-tontonan yang tidak bagus Ustadz di media sosial. Mungkin hanya itu Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz dari Bapak Abdul Mukmin. Yang pertama, menghadapi pasangan yang suka membanding-bandingkan. Ya, tentunya ini adalah penyakit tersendiri, suka membanding-bandingkan. Ya, suka membanding-bandingkan. Rumput tetangga lebih hijau. Ya, Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan kita dengan pasangan kita, memilihkan kita pasangan itu bukan mencari kesempurnaan, tetapi saling melengkapi. Jadi saling melengkapi. Iya, kita punya kekurangan, iya istri juga punya kekurangan. Iya, bukankah iya laki-laki kalau mau pertama kali setelah akad ya, ijab kabul ya, iya apa yang dilakukan? Pegang ini kan ubun-ubun ya. Ya Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah aku meminta kepadamu kebaikan dari istri ini dan kebaikan yang engkau ikutkan padanya. Dan aku mohon perlindungan dari keburukannya. Berarti ada keburukan. Begitu juga kita suami ada keburukan. Ya, jadi kita bagaimana memohon kepada Allah agar dihindarkan dari keburukan. Jadi punya kekurangan suami, punya kekurangan juga istri. Bagaimana saling memperbaiki dan melengkapi. Tidak ada yang sempurna, ya.
Kalau kita mungkin hidup di zaman Nabi atau di zaman sahabat, kita akan katakan, ternyata keluarga sahabat Nabi juga ada juga sedikit Kurangnya, percekcokan, tapi itu bisa diredam ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Ya. Nah, ketika membandingkan, nah disinilah penyakit. Setan bisa masuk, ya, dan akan menghasut, ya, sampai pada yang parahnya itu akan berpisah. Ya, dan saya ingatkan juga kepada diri saya dan juga pada ibu-ibu dan pemirsa sekalian bahwa di antara program besar setan itu adalah memisahkan pasangan dan mencerai-beraikan keluarga. Ya, ketika dikumpulkan semua tentaranya iblis, ditanya satu-satu, apa yang kamu lakukan kepada manusia? Oh, saya sudah menjadikan dia berzina. Oh, belum apa-apa. Ya, saya sudah menjadikan dia pemabuk. Oh, belum apa-apa. Satu yang datang, saya tidak tinggalkan dia kecuali dia sudah berpisah dengan pasangannya. Oh, ente yang paling jago. Berarti memang program besar setan itu. Ya, karena dampaknya bukan hanya keluarga, tapi masyarakat dan negara. Kalau presentasi perceraian meningkat, ini bahaya. Ya. Jadi jangan membanding-bandingkan. Dan ingatkan pesan Nabi, ya, unzuru ila man huwa asfala minkum. Kalau masalah ekonomi atau masalah apa saja, lihat kepada orang yang di bawah dari kita. Ya. Alhamdulillah tipe itu P3K. Ya, jangan lihat kepada yang sudah PNS, tapi lihat kepada orang yang setengah mati, ya, mencari pekerjaan. Ya. Kalau suami kuli bangunan, tapi lihat kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Ya. Jadi kalau masalah dunia, lihat kepada yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di bawah, pasti ada orang yang di bawah, akan ada yang paling di bawah. Dan dengan begitu kita akan merasakan berarti nikmat Allah ini masih banyak. Ya, cuma kita yang kurang bersyukur. Baik, Ustadz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, Ustadz, menyambung pertanyaan Pak Abdul Mukmin yang tadi terkait kiat menjaga tontonan anak. Ya, Masya Allah, ini juga realita dalam kekinian kita, ya. Kalau dulu ini kita sebagai anak-anak gampang sekali untuk dikondisikan mengontrol, ya. Yang penting sudah dalam rumah sudah aman, ya. Tapi ini ternyata justru di dalam kamarnya lebih bahaya bisa jadi. Ya. Apalagi di rumah sudah ada wifi, ya, Masya Allah. Nah, tentunya yang pertama, karena ini kan la haula wala quwata illa billah, ya. Sekarang ini kerusakan itu sudah dalam rumah, ya. Bahkan di luar kontrol kita. Itu bisa terjadi. Oleh karena itu yang pertama, teruslah berdoa semoga Allah menjaga keluarga kita. Ya, jangan putus-putus mendoakan anak. Ya, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami sebagai anak yang soleh dan soleha. Ya, apalagi doa orang tua. Ya, dan itu ya Bapak Ibu sekalian sangat kita butuhkan sekarang. Ya, sangat kita butuhkan. Ya. Sekarang ini bukan cuma di sekolah, ya, ada temannya yang buruk, ya, di tetangga juga mungkin ada temannya yang buruk, ya, justru di HP-nya juga gampang sekali. Kita orang tua, ya, punya handphone, tiba-tiba muncul, ya, tontonan ataupun, ya, iklan yang naudzubillah min dzalik. Ya. Kita orang tua resah, ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang rasa ingin tahunya sangat tinggi, ya, pasti dia akan klik itu, oh ternyata dari situ, apalagi aplikasi media sosial atau handphone ini
dia ada istilahnya algoritma ya. Algoritma itu kalau dia sudah sering mengklik itu, maka yang model itu akan banyak muncul. Berarti semakin berbahaya, semakin berbahaya. Sehingganya dengan begitu ya Allah, berarti kita ini manusia kalau mau diserahkan kepada kita, orang tua tidak ada daya dan kekuatan, maka banyak berdoa kepada Allah. Ya, hadirkan Allah dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, termasuk dalam masalah anak-anak. Yang kedua tentunya harus ada kesepakatan dengan anak ketika anak kita akan belikan handphone. Ya, handphone ini terpaksa kita harus adakan karena dulu kan pernah ada corona. Iya. Belajar online, mau tidak mau harus beli HP. Akhirnya sekarang ya anak-anak sudah tahu, pokoknya kalau sudah saya di umur sekian harus punya HP. Ya, kalau masih anak-anak masih pinjam HP orang tua. Sekarang ketika dia sudah SMP harus punya HP sendiri. Ya, maka kalau kita ingin belikan, ya, maka harus ada kesepakatan. Ya, yang pertama ada waktu-waktunya. Yang kedua apa saja yang boleh mereka akses. Ya, kemudian ya kita ingatkan bahwa Allah Maha melihat. Ya, orang tua tidak melihat. CCTV mungkin ada batasannya. Kalau mati lampu tidak bisa. Tapi kalau Allah Maha melihat. Ya. Dan sampaikan kepada anak kita bahwa bahaya dari melihat tontonan yang pornografi itu ada kecanduannya juga. Ada kecanduannya. Dan itu akan merusak otak. Ya. Nah, alhamdulillah kita bisa lihat ada ceramah ya. Ceramah ataupun kutipan video yang berkenaan dengan bahaya menonton yang pornografi. Ya, itu merusak otak. Nah, ini kalau ada penyampaian begitu kepada anak-anak kita, pasti mereka, saya tidak ingin hancur masa depan saya. Ya, saya tidak ingin rusak pendidikan saya. Nah, dengan begitu insya Allah ya dia akan tahu bahaya ya. Bukan cuman yang bagus, yang enaknya dia kejar, tapi ternyata di situ ada bahaya yang besar. Dan untuk jangka panjang. Kalau tadi kan jangka pendek ya sudah kita hadapi ini masalah kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Nah, ketika ya kita suami istri ini ingin melakukan hubungan badan dengan pasangan kita, jangan lupa berdoa. Ya, saya yakin semuanya hafal ini. Tapi saya ingatkan kembali, ya ternyata pengaruh doa itu sampai kepada anak kita. Ya kan kalau kita mau semua sama-sama dengan tipe tua dengan tua kan ada doanya toh. Ya itu luar biasa doanya. Ya Allahumma bismillah, kita mulai dengan bismillah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari setan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan setan dari anak yang engkau karuniakan kepada kami. Bayangkan langsung anak kalau nanti dari hubungan ini ada diberikan karunia anak, Allah jaga dari setan. Ya, makanya Nabi katakan ketika suami istri diberikan karunia Allah anak, maka anaknya dijaga oleh Allah. Luar biasa. Ya, ini menunjukkan betapa doa-doa itu ya besar sekali pengaruhnya. Bisa jadi ada anak yang sulit untuk dikendalikan, itu ya jangan sampai ini nggak baca bismillah ini. Iya, tidak baca bismillah. Jadi seperti itu ya. Ya, dan secara umum semuanya doa-doa itu harus kita amalkan. Ya, termasuk doa keluar rumah. Kasih tahu sama anak-anak, jangan lupa berdoa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata ada malaikat mengatakan, kamu dijaga, kamu dicukupkan, kamu diberikan hidayah. Bayangkan, cuma sekedar buat baca yang pendek itu. Ya, cuma kan kadang orang ya sia-siakan. Masuk rumah, iya bisa jadi ada tipe itu masuk rumah langsung emosi, karena masuk tidak tidak basalam. Begitu juga kita masuk ke dalam rumah langsung emosi lihat anak-anak ya bikin masalah di dalam rumah karena ternyata tidak mengucapkan salam. Iya. Bahkan rumah tidak ada orang pun ucapkan salam. Jadi luar biasa ya doa-doa ya itu insya Allah kita bisa amalkan.
Apakah tidak berlaku seperti doa makan Ustadz? Kalau pas lagi makan lupa baca basmalah akhirnya bismillahi awalhu akhiruhu. Iya. Tapi kalau ini sudah terlanjur jadi anak yang susah dikendalikan, bismillahi awalhu akhiruhu. Semuanya itu di tangan Allah, ya. Dikatakan bahwa hati manusia itu di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikan sesuai kehendak Allah. Jadi semuanya, makanya sudah, kalau kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, banyak berdoa, jangan putus asa, banyak berdoa. Semoga Allah, anak kita ini dijadikan anak yang soleh dan soleha. Baik, amin. Insya Allah bermanfaat Pak Abdul Mukmin. Selanjutnya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Herlina Abdul Wahid dari Majelis Taklim Miftahul Khair Desa Masuruk, Kecamatan Kondang, Kabupaten Gorontalo Utara. Terkait tema hari ini tentang menjaga pandangan dan harga diri. Nah, menanggapi yang sekarang ini sedang viral di media sosial Pak Ustadz tentang LGBT atau waria. Nah, sebenarnya dalam pandangan Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Di sisi lain mereka itu hanya ingin menghibur dan mencari nafkah. Dan juga mungkin mereka tidak ingin dilahirkan seperti kodrat mereka seperti itu. Nah, sebenarnya dalam pandangan Islam seperti apa, dan apakah di zaman Rasulullah sudah ada orang-orang seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz. Iya, Masya Allah, ini juga sesuatu yang tidak asing di masyarakat kita ya, apalagi Masya Allah kita bersyukur ya perhatian pemerintah juga ya untuk hal ini. Nah, kadang ada yang bertanya, Ustaz, bukankah mereka itu mencari nafkah? Maka kita sampaikan, justru dalam agama kita ada penekanan, la'anallahul mutasabbihina ya minar rijali bin nisa. Ya, Allah melaknat ya laki-laki yang menyerupai perempuan, artinya ingin bergaya berpenampilan seperti perempuan. Jadi dilaknat. Kalau dilaknat itu kan namanya at-tardu min rahmatillah. Laknat itu diusir dari rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kalau Allah tidak sayang, bagaimana nanti? Tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Iya. Jadi la'anallahu mutasabbihina minar rijali bin nisa wal mutasabbihati minan nisa bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai ya atau bergaya ya seperti wanita, atau juga sebaliknya wanita yang berpenampilan bergaya seperti laki-laki. Maka justru ini yang menyalahi kodrat, ya menyalahi kodrat mereka sebagai yang Allah telah ciptakan dengan dengan dia sebagai laki-laki dan dia sebagai seorang wanita. Maka kita sampaikan bahwa ini memang seperti itu agama kita, ya seperti itu agama kita. Jadi jangan kita menganggap dia juga mencari nafkah, tapi dengan cara seperti itu, ya dengan cara seperti itu maka tentunya ya tidak dibolehkan. Ya. Bagaimana mungkin dia mau sholat, ya dia suka pakai cipu, tapi dia iya laki-laki. Bagaimana ini? Tidak mungkin kan ditempatkan di sop wanita, sop ibu-ibu. Ya. Berarti salah penempatannya kurang tepat Ustaz ya kalau kita kasihan dengan orang-orang seperti itu. Justru kita harus diterapi. Pertama, mindset di masyarakat harus diperbaiki bahwa ini adalah penyimpangan. Ya. Dan hal yang sangat berbahaya ini ternyata sudah menjadi penyakit yang menular. Betul, di kampung itu satu orang ternyata dia mencari teman. Iya, akhirnya kemudian sudah sampai pada pelecehan seksual. Dan ternyata kalau kita lihat persentase HIV/AIDS itu menyebar termasuk dari situ. Dari LGBT. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dan itu bukan cuma di satu tempat, bahkan di lembaga pendidikan pun. Maka setiap orang punya lembaga pendidikan harus
melihat hal ini sebagai problem yang besar yang harus diterapi. Ya, harus diterapi. Begitu juga orang tua juga harus jeli melihat ini ada masalah, dia harus diterapi. Ya, jauhkan sejak dini pakaian-pakaian yang menyalahi jenis kelaminnya atau kodratnya. Ya, begitu juga mainan-mainan, ya. Maka ini insya Allah dengan begitu kita bisa menjaga keluarga. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa Ustaz. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menetapkan suatu perintah, begitu juga larangan, semuanya ada hikmah. Ya, baik itu kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya yang Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, tidaklah menginginkan kecuali kebaikan untuk kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan agama ini untuk memiliki misi menjaga agama itu sendiri, jangan sampai ada yang menyimpang dari agama. Kemudian menjaga jiwa agar keselamatan kita terjamin. Kemudian menjaga kehormatan agar keturunan kita dan juga anak-anak kita terjaga. Kemudian menjaga akal pikiran, kemudian juga menjaga harta. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariatnya agar kita terjaga kemaslahatannya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk melakukan yang diharamkan, maka tentunya memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Dan perlu kita ingat bahwa agama kita mencegah sebelum terjadi. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan tundukkan pandangan, agar supaya kita terhindar dari yang keburukannya lebih besar. Ketika Allah perintahkan tundukkan pandangan agar kita terjaga kehormatan, kehormatan kita pribadi maupun keluarga. Wallahu a'lam. Ditutup dengan doa Ustaz. Ya, di kesempatan berbagi ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita semuanya, menjaga keluarga kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang mawaddah, yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan salihah, berbakti kepada kedua orang tua, agama dan bangsa. Allahumma rabbana استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا احفظنا واحفظ أسرتنا واحفظ بلادنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas ilmunya Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rustam Faida, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Khair. Insya Allah sehat selalu ya ibu-ibu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai hati.